أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan masih di ayat 210. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna, apakah yang mereka tunggu? Yang turun di sini artinya menunggu, artinya yantazirun. Ya. Kalau melihat biasanya mutaaddi dengan ila. Nazartu ila. Hal yanzurun, dan apakah yang mereka tunggu? Illa, kecuali ayyatiyahumullah, datangnya Allah kepada mereka fi dhulalim minal ghamam, di naungan dari awan. Kata fi di sini sudah kita sebutkan mempunyai makna ma'iyah, dan terkadang fi juga mempunyai makna di atas. Sebagaimana Allah berfirman, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman kepada Allah yang ada di langit? Allah sebutkan dengan kata-kata man fis sama, sehingga fi mempunyai makna juga artinya di atas. Adapun kalau yang dimaksud di sini fi dalam artinya di dalam, ya, artinya Allah datang kepada mereka di dalam naungan awan. Ini tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin diliputi oleh makhluk-makhluknya. Allah Maha Besar. Wal malaikatu, demikian pula datangnya malaikat kepada mereka. Artinya Allah akan datang nanti pada hari kiamat bersaf-saf. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu bersama para malaikat bersaf-saf. Wa qudiyal amr, dan telah diputuskan ya perkara. Karena di hari kiamat nanti semua akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala urusan itu akan dikembalikan. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faidah yang pertama, wa'id haula biyaumil qiyamah. Ancaman terhadap mereka pada hari kiamat yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Di mana Allah menyebutkan dalam surah ayat sebelumnya, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Dalam ayat sebelum ini, ya, jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian keterangan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha, ya, Al-Hakim. Lalu Allah menyebutkan di sini, hal yang dzuruna, apa yang mereka tunggu? Siapa mereka di sini? Itu orang-orang yang menyimpang setelah datang kepada mereka keterangan. Sudah jelas kepada mereka burhan, bukti-bukti akan kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah nanti pada hari kiamat? Ya. Maka di sini Allah mengancam. Wa minha, faedah yang kedua, anna Allah Ta'ala la yu'adzibu hadhil ummah bi'adzabin 'am. Ya anna Allah ja'ala wa'idal mukadzibin yaumal qiyamah. Wa yadullu lidzalika ayat wa ahadits minha qaulullah ta'ala balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar.
Ayat ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Allah tidak akan mengadab umat Islam ini secara umum rata semuanya kena. Tidak. Kenapa? Karena Allah menjadikan ancaman ini untuk orang-orang yang mendustakan nanti di hari kiamat. Ya, jadi ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini untuk hari kiamat yang disebutkan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudhiyal amr. Karena ayat sebelumnya mengatakan jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian keterangan, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya Allah mampu loh mengadab kalian. Tapi untuk di dunia Allah tidak akan adab secara rata semuanya. Kenapa? Karena itu permintaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah minta kepada Allah, alla yahlika ummatahu bisanatin amatin. Rasulullah minta kepada Allah di antara tiga doa yang Rasulullah minta kepada Allah supaya umatnya tidak dibinasakan seluruhnya. Dan umat Nabi Muhammad itu ada dua, umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah siapa? Non muslim yang didakwahi. Umat ijabah siapa? Muslim yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah minta, ya Allah, jangan engkau hancurkan umatku seluruhnya dengan musim paceklik ataupun yang lainnya. Itu menunjukkan tidak mungkin semuanya hancur. Hatta virus corona nggak mungkin semuanya, Pak. Hanya sebagian saja. Kenapa ini permintaan Rasulullah SAW yang Allah kabulkan. Iya. Adapun di hari kiamat, iya. Mereka-mereka yang mendustakan semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Adapun di dunia ada yang diadab, ada yang tidak. Ada orang yang kafir sampai matinya nggak diadab sama Allah. Ada orang yang berbuat maksiat sampai matinya nggak diadab sama Allah, tapi adabnya nanti di hari kiamat. Ya, kena semuanya. Wa minha, faidah selanjutnya, itsbatu ityanillah yaumal qiyamah lil fasli baina ibadi wa huwa ityanun haqiqiyyun yaliqu bi jalalihi la tu'lam kaifiyatuhu. Penetapan sifat datangnya Allah nanti pada hari kiamat, ya, untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Bagaimana cara datangnya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas kita imani saja nanti Allah akan datang bersama malaikat bersaf-saf. Ya. Caranya bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Tidak boleh kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Karena tidak mungkin Allah sama dengan hamba-hambanya, ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini juga itsbatu 'azamatillah, penetapan akan kebesaran Allah, dan Allah itu Maha besar. Di mana Allah mengatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal malaikati minal ghamami wal malaikah. Apa yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah, ya, dengan naungan-naungan awan. Kata beliau, kata dhulal di sini nakirah, menunjukkan bahwa ini naungan awan yang sangat luas dan besar sekali. Ya, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana hakikatnya. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, anal malaikata ajsamun. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat itu jasad, bukan hanya sebatas seperti yang diklaim oleh orang-orang filsafat dan yang lainnya. Itu katanya
maknawi. Malaikat itu hakikatnya sebetulnya katanya kekuatan untuk berbuat baik. Dan ini juga merupakan keyakinan akidah Ibnu Sina. Makanya Ibnu Sina dikafirkan oleh Imam Ghazali. Karena banyak sekali keyakinan-keyakinan beliau yang kufur. Ya. Maka kita katakan tidak, malaikat itu makhluk. Dan Allah menyebutkan sifat-sifat malaikat dalam Al-Quran banyak. Di antaranya malaikat yang memiliki bahu, malaikat punya tangan, malaikat punya kaki, malaikat itu indah, malaikat itu besar, kuat, dan yang lainnya. Dalam ayat-ayat yang banyak tentunya. Wa minha, faidah selanjutnya. Annal umura kulluha tarji'u ila Allah. Bahwa semua perkara itu semua akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah segala perkara akan dikembalikan. Ya, semua akan dihukumi oleh Allah. Allah berfirman juga, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan di dunia, nanti di hari kiamat akan dikembalikan hukumnya kepada Allah. Hatta itu perselisihan masalah dunia. Antum berselisih sama teman masalah dunia, tetap nanti dihukumi oleh Allah pada hari kiamat. Ya, makanya dari itulah ya, kalau kita sekarang berselisih dengan teman kita, kita lihat perselisihan kita. Apakah itu termasuk perselisihan yang diizinkan atau tidak? Kalau perselisihan itu tidak diizinkan, bahaya, Pak. Karena perselisihan ada yang tidak diizinkan. Contoh misalnya berselisih dengan teman gara-gara dunia, gara-gara rebutan lapak. Contoh lagi berselisih dalam perkara yang seluruh ulama sudah ijma'. Padahal sudah jelas ijma'nya, kewajiban kita ngikutin. Berselisih dalam perkara yang sudah jelas dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulamanya. Karena dalam masalah itu kita tidak diperkenankan untuk berselisih, kewajiban kita mengikuti. Ya. Demikian pula berselisih dalam perkara-perkara yang sudah jelas kepada kita kebenaran. Tahu sebetulnya kebenaran itu di pihak dia. Tapi kemudian kita tetap mengikuti hawa nafsu. Ya. Wa minha, faidah selanjutnya, itsbatul af'alil ikhtiyariyah lillah. Penetapan perbuatan Allah yang bersifat ikhtiyariyah. Apa itu ikhtiyariyah? Yang berhubungan dengan kehendak Allah. Karena kan ada perbuatan-perbuatan Allah yang sifatnya dzatiyah. Dzatiyah itu sifat zat Allah, di mana Allah akan terus senantiasa bersifat dengan sifat itu. Seperti mendengar, seperti berbicara, melihat. Ada yang sifatnya sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Dan ini perbuatan ini berhubungan dengan apa? Kehendak, yang disebut dengan ikhtiar, masyiah, iradah. Maka yang seperti ini contohnya apa? Bersemayam, datang, turun. Sebutkan dalam hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya. Ada juga yang sifat Allah bergabungan dari dua sifat tersebut, dzatiyah, fi'liyah. Contoh misalnya sifat kalam. Sifat kalam, Allah berbicara, itu dari satu sisi merupakan sifat zatnya Allah. Tapi Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dari satu sisi disebut dengan zat, sifat dzatiyah, tapi sisi lain disebut dengan sifat fi'liyah. Ya. Kita masuk ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, Sal Bani Israel. Sal, tanya. Dari kata sa'ala,
Yas'alu is'al jadi sal. Sal artinya apa? Tanyalah. Ya. Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Keturunan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam yang mereka disebut Yahudi setelah itu. Di mana keturunan Nabi Ya'qub ada 12 kabilah. Ya. Sal Bani Israel. Tanyalah Bani Israel itu. Lihat Pak, Allah masih memanggil Yahudi itu dengan panggilan yang lembut, Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak-anak Israel. Ya. Siapa Israel? Nabi. Antum kalau dipanggil anak raja tersanjung nggak Pak? Tersanjung. Tanya anak-anak Israel itu, Masya Allah. Lembutnya Al-Quran. Ya, kepada orang Yahudi, padahal kita sudah tahu bagaimana pembangkangan Yahudi terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanya Bani Israel, berapa banyak kami telah mendatangkan kepada mereka dari ayat-ayat yang sudah jelas. Artinya tanya itu orang-orang Bani Israel, berapa banyak ayat-ayat jelas yang sudah sampai kepada mereka. Keterangan-keterangan yang nyata, ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mereka lihat sendiri, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya ketika melemparkan tongkatnya bisa menjadi dan yang lainnya. Bagaimana Allah mengambil perjanjian lalu Allah angkat itu gunung Tur di atasnya dan mereka melihat dengan mata kepala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang sebetulnya sudah sangat cukup untuk mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa. Yang seharusnya mereka mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi subhanallah ternyata banyaknya ayat-ayat yang sudah sangat jelas ternyata tidak membuat mereka beriman. Saking kerasnya hati mereka itu. Iya. Maka Allah mengatakan sal Bani Israel kam di sini artinya apa? Ya litakthir. Ya, menunjukkan banyak. Berapa banyak? Allah menyuruh untuk bertanya kepada Bani Israel itu dalam rangka apa? Taubih, mencela mereka. Artinya sudah sangat banyak loh keterangan yang sampai kepada mereka itu. Ya. Wa may yubaddil ni'matallah. Dan siapa yang mengganti nikmat Allah karena keterangan, Pak, ayat-ayat Allah, hujah-hujah sebetulnya itu nikmat. Sehingga dengan itu kita menjadi yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat itu nikmat yang besar sekali, Pak. Karena keyakinan kepada Allah, keyakinan kita kepada hari akhirat itulah yang menimbulkan berbagai macam amalan saleh, ya, amalan hati dan yang lainnya itu kebahagiaan sudah di dunia dan akhirat. Tapi masalahnya orang-orang Bani Israel lebih memilih dunia daripada hidayah. Wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu. Siapa yang mengganti nikmat Allah tersebut berupa keterangan, ayat dan yang lainnya, diganti dengan yang lain, gak mau. Setelah datang kepada mereka keterangan tersebut, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah keras siksanya. Iya, Allah keras siksanya, akhi. Di dunia terkadang orang-orang ya yang membangkang itu tidak merasakan kerasnya azab Allah. Ya, malah dikasih nikmat, biar tambah keras siksanya nanti di hari kiamat. Baru pas meninggal dunia nyesal. Maka di saat itulah mereka akan berkata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Rabb,
Ya, akhirkanlah barang sebentar aja ajalku, biar aku bisa sedekah dan jadi orang soleh. Tapi saat itu sudah tidak ada manfaatnya penyesalan. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin, bayan kasrati ma a'tahu Allah bani Israil mil ayatil bayyinat ad-dala ala sidqi rusulih. Penjelasan tentang betapa banyak sekali keterangan-keterangan yang Allah sudah berikan kepada Bani Israel itu, ya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Banyak, Pak, dan kepada kita juga banyak, Pak. Kepada umat Islam banyak sekali keterangan-keterangan yang sangat nyata di mata kita akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ini di Al-Quran yang kita pegang. Al-Quran yang kita pegang itu bukti yang sangat nyata kebenaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Quran sampai detik ini tidak berubah-ubah. Allah jaga sampai detik ini. Tidak ada yang berubah, satu huruf pun, satu harokat pun, tidak ada. Apalagi keterangan yang nyata di mata kita, Pak. Semua tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan terjadi tidak, Pak? Terjadi. Di mata kita sendiri, Rasulullah mengabarkan tentang akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Kata para ulama, mobil. Ini yang tiap hari kita, itu bukti akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita yang berpakaian tabit telanjang. Rasulullah mengabarkan tentang fusyuwut tijarah, tersebarnya perdagangan dan yang lainnya, dekatnya pasar. Kita melihat dengan mata sendiri di kanan sekarang. Antum belanja nggak usah capek-capek ke mall, di HP belanjanya. Deket pasar tuh. Di mata kita ini keterangan-keterangan yang sudah sangat jelas akan kebenaran Rasulullah SAW. Apalagi yang perlu diragukan coba? Belum lagi syariat-syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang menunjukkan akan kebenarannya. Iya. Sampai tata cara tidurnya Rasulullah aja menunjukkan akan kebenaran dakwah dan risalah Rasulullah SAW. Dan ternyata diakui oleh para dokter di zaman ini. Sampai tata cara makannya Rasulullah SAW menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Sudah sangat banyak keterangan yang sampai kepada kita. Tapi itulah setan berusaha untuk memasukkan syubhat terus di pikiran kita nih, Pak. Biar kita ragu kepada siapa? Kepada Allah. Biar kita meragukan risalah Rasulullah SAW. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya orang yang tersesat setelah datang keterangan itu lebih bahaya, Pak, lebih mengerikan daripada orang yang tersesat sebelum datang keterangan. Kalau ada orang tersesat belum datang keterangan, nggak tahu, bisa jadi Allah masih berikan udzur. Tapi ini sudah jelas keterangan, sudah sampai berbagai macam ayat yang sudah seharusnya dia yakin, nggak yakin juga. Maka kalau keterangan-keterangan yang sudah sangat jelas nggak yakin, dengan apa lagi mereka yakin coba? Makanya Allah mengatakan apa? Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan apa lagi setelah itu mereka mau beriman? Kalau ternyata keterangan dan hujah-hujah Allah dan Rasulnya tidak diimani. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Aminha faedah selanjutnya. Taqri' Bani Israil alladzina kafaru bi ayatillah wa tawbihihum. Wa tawbihuhum li'anna al-murad bis-su'al huna su'al tawbih. Di sini Allah mencela Bani Israil yang tetap kafir, kekeh dan kokoh di atas kekafiran. Ya, orang kafir itu banyak yang istiqomah, Pak, di atas kekafirannya, Pak. Masa kita enggak istiqomah di atas keimanan? Banyak orang yang istiqomah di atas maksiatnya, Pak. Masa kita enggak istiqomah di atas apa? Sesuatu yang sudah jelas nyata kebenarannya di mata kita. Iya.
Wa minha faidah selanjutnya annal ayat min ni'amillah. Bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu termasuk nikmat-nikmat Allah. Lianna tahmilul mar'a 'alal iman. Karena itu bisa menjadikan seseorang beriman. Wa fil iman najatu, dan dalam keimanan itu terdapat keselamatan. Wa karamatu, dan kemuliaan dia. Iya. Makanya ayat Al-Qur'an nikmat tidak, Pak? Banget. Dengan kita membaca Al-Qur'an hati kita bercahaya. Kita membaca Al-Qur'an penyakit-penyakit hati pun sembuh. Dengan kita membaca Al-Qur'an kita diberikan ketentraman hati dan ketenangan batin. Dengan kita membaca Al-Qur'an kita mendapatkan bimbingan-bimbingan yang luar biasa. Yang isinya semuanya kebenaran. Allah nikmat. Makanya kalau ada orang yang mengganti Al-Quran dengan koran, wah musibah ini. Yang tadinya dia rajin baca Quran, mempelajari Quran, sekarang udah tinggalin, sekarang rajinnya baca koran. Berarti dia sudah mengganti nikmat Allah. Yang tadinya dia rajin mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, sekarang ditinggalin. Ngapain sekarang? Ngikutin Facebook dan yang lainnya. Berarti dia mengganti nikmat Allah. Padahal tidak ada yang lebih besar dari nikmat Allah berupa ayat-ayatnya itu loh, Pak. Saat kita misalnya melihat pemandangan yang indah, kita langsung melihat kebesaran Allah di situ. Nikmat, Pak. Semakin yakin kita kepada Allah. Maka yang seperti ini jangan sampai kita hilangkan, oleh masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah, yang berhubungan dengan perut dan kemaluan tok. Karena masalahnya ayat-ayat yang jelas itu bisa hilang, Pak, oleh hawa nafsu, Pak. Makanya yang bisa menghilangkan keimanan kepada ayat-ayat yang sudah sangat jelas itu cuma hawa nafsu. Na'udzubillah. Aminha faedah selanjutnya, annal ayat mubayyinah lamma atat dalah alaih. Bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan itu tujuannya untuk menjelaskan. Karena Allah pasti akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang bukti kebenaran Allah dan para rasulnya. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka, kata Allah, ayat-ayat kami di ufuk-ufuk timur dan barat, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai telah menjadi jelas kepada mereka bahwasanya Al-Quran ini benar, bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Allah akan jelaskan sejelas-jelasnya, Pak, kepada manusia seluruhnya akan kebenaran Nabi Muhammad SAW, akan kebenaran Al-Quranul Karim. Dan itu sudah Allah jelaskan, dan itu sudah terbukti akan kebenaran. Ketika ditemukan ada sungai di dalam Laut Atlantik sana, ternyata Al-Quran sudah menceritakan. Ketika ditemukan berbagai macam penemuan modern zaman sekarang, ternyata Al-Quran sudah mengisyaratkan. Allah pasti perlihatkan tuh, bukti-bukti kebenaran itu. Minha at-tahdhir min tabdili ni'matillahi azza wa jalla. Di antara faedah ayat ini itu, hendaklah hati-hati, waspada, jangan sampai kita mengganti nikmat Allah. Nikmat Allah itu hanya sebatas demi kesenangan dunia yang sebentar. Udah dikasih nikmat hidayah, alhamdulillah. Gara-gara pengen dapat dunia yang sedikit, dia ganti. Allahul musta'an. Makanya akhi, kalau antum sudah diberikan oleh Allah nikmat ibadah, jangan sampai diganti sama yang lain. Antum sudah dikasih nikmat oleh Allah untuk baca Quran, pertahankan, jangan sampai
Setelah itu malah nikmat membaca Quran. Pertahankan, ya. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha itsbatu syiddatil iqabi minallah liman baddala ni'matahu bil kufur. Di antara faedah ayat ini penetapan akan betapa kerasnya siksa Allah bagi orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran. Yang harusnya dia syukuri, dia imani, tapi dia malah kafir kepadanya. Iya. Ingat adab Allah keras sekali, keras. Fa Allah musta'an. Kita masuk ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Zuyyina dihiaskan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir itu. Apa itu? Kehidupan dunia. Artinya apa? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat itu, dijadikan dunia itu sesuatu yang sangat luar biasa di hatinya. Karena masalahnya mereka tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak beriman akan adanya hari kiamat, tidak beriman. Sehingga akhirnya dunia itu jadi apa? Tujuan dia yang terbesar sudah. Iya. Maka Allah menyebutkan dihiaskan kepada orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Ini menunjukkan orang beriman tuh jangan sampai dunia ini benar-benar terhias di hatinya, Pak. Orang beriman tuh lebih terhias hatinya dengan akhirat. Yang diharapkan akhirat. Ya. Sebagai sumber dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hammuhu dunya." Siapa yang keinginan terbesar di hatinya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang dituliskan saja untuk dia. Wa man kanat haumul akhirah, tapi siapa yang keinginan di hatinya akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya itu. Ya, wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, bahkan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Beda, ya. Orang yang dihiaskan di hatinya dunia dengan orang yang dihiaskan di hatinya apa? Akhirat, beda. Orang yang dihiaskan akhirat itu, Pak, qanaahnya luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak mengharapkan dunia. Orang yang dihiaskan akhirat tuh, Pak, sabarnya luar biasa. Menghadapi ujian sabar. Kenapa? Karena dia mengharapkan akhirat. Orang yang mengharapkan akhirat tuh ikhlasnya, Pak, full. Tapi orang yang dihiaskan dunia, sempit dadanya. Udah kikir, pelit, medit. Belum lagi dengkinya menghinggapi diri. Udah gitu buat ikhlas susah. Kenapa? Karena yang diharapkan apa? Dunia. Dihiaskan dunia itu. Iya. Makanya orang-orang yang dihiaskan kepada mereka dunia, akhirnya mereka tidak peduli halal haram lagi dalam masalah mencari duit. Ya, bagi dia tujuan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dihiaskan di hatinya apa? Dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu." Sedangkan mereka yang dihiaskan kehidupan dunia itu biasanya apa? Mereka akan meledek orang-orang yang beriman. Dan itu kita lihat sekarang. Kita lihat dengan mata kepala, orang yang hatinya sangat cinta dunia itu, Pak, gak suka sama orang yang cinta akhirat. Ngelihat orang yang sholat, ngelihat orang yang Masya Allah, beriman kepada Allah, kehidupan akhirat, dia akan remehkan. Bahkan mungkin dia perolok. Kenapa?
Karena dia menganggap dunia segala-galanya. Ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu kelak di atas mereka pada hari kiamat. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Artinya baik orang yang beriman, orang kafir di dunia tetap dapat rezeki semuanya. Kenikmatan dunia itu Allah berikan ke semuanya, Pak. Orang kafir, orang beriman semua dapat. Tapi nikmat hidayah hanya Allah berikan kepada siapa? Orang yang beriman. Ya. Maka Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan tanpa perhitungan. Allah enggak hitung-hitung ngasih rezeki itu. Enggak kayak kita suka hitungan. Sedangkan Allah enggak pernah hitung-hitung. Semenjak kita lahir sampai sekarang berapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai detik ini berapa banyak nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tak terhitung. Ya. Ikhwati Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kita ambil faedah, akhi. Min fawaidil ayah inkhida'ul kafirin bil hayatid dunya. Orang-orang kafir itu tertipu dengan dunia. Makanya hati-hati, Pak. Dunia itu menipu, Pak. Menipu banget. Kalau kita nggak hati-hati, kita tertipu juga. Dan ketertipuan kita dengan dunia itu nggak sekaligus terkadang. Sedikit-sedikit. Dan terkadang kita merasa hati kita kayaknya iman kita masih, tapi tidak terasa kita ini sudah cinta dunia, Pak. Ketika usaha kita mulai kolab, udah mulai ketakutan, mulai tuh. Kalau orang beriman kan tawakal aja lah sama Allah. Saya ridho dengan pemberian yang Allah berikan kepada saya. Ya, yang namanya hidup kan tidak selalu di atas, pasti terkadang kaya, terkadang susah, terkadang begitulah kehidupan. Udahlah, serahkan semua sama Allah. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Hai Aba Abdillah, mungkin tidak orang kaya yang punya kekayaan 1000 dinar bisa zuhud?" Kata Imam Ahmad, bisa. Dengan syarat ketika berkurang tidak terpengaruh, dan ketika bertambah juga tidak gembira, biasa aja. Ya. Jadi kalau kita masih kepengaruh, belum zuhud. Berarti hati kita masih apa? Sudah terikat dengan, sudah mulai dengan dunia. Ya. Apalagi kalau ternyata antum sudah mulai malas-malesan nih ibadahnya. Wah, itu tanda bahwa kita sudah mulai condong ke berapa? Dunia. Karena masalahnya kalau hati kita sudah merasa tentram dengan dunia dan tidak tentram dengan akhirat, bahaya, Pak. Iya. Sallallahu salamata wal afiyah. Makanya Allah mensifati itu dunia itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya. Makanya sukan dalam hadis, suatu ketika Abu Dzar datang ke Rasulullah yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Ketika Rasulullah melihat Abu Dzar, Rasulullah bersabda, "Humul akhsarun." Mereka itu orang-orang yang paling merugi. Maka Abu Dzar segera duduk dan berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling merugi itu?" "Al-aktsaruna amwalan." Orang yang paling merugi itu orang yang paling banyak hartanya. "Illa man qala hakadha wa hakadha." Kecuali orang yang berinfak ke sana kemari. Ya. Makanya antum-antum yang cita-cita pengen jadi orang kaya, ya, perhatikan hadis itu. Bahwa orang kaya itu yang paling merugi sebetulnya. Kecuali kalau dia
infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faedah selanjutnya annal kuffar ashiquna laha wa annaha hiya hammuhum wa gharaduhum. Wa orang kafir tuh merasa asyik dengan dunia dan enggak asyik dengan akhirat. Karena kenapa? Karena orang kafir menjadikan dunia sebagai tujuan ya paling tinggi di hati mereka. Keinginan terbesar mereka itu ya dunia. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu keinginan kami yang terbesar ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan dunia itu sebagai ilmu kami yang paling tinggi. Rasulullah minta kepada Allah jangan sampai keinginan terbesarnya apa? Dunia. Sebab kalau sudah keinginan terbesar dunia repot, Pak. Ya akhirat akhirnya kita menjadi malas untuknya. Kata beliau li'anna ma zuyyina lisyakhsi falabud an yakuna syakhsu muhtaman bi taliban lah. Karena sesuatu yang sudah terhias pada seseorang di hati seseorang, pasti dia akan betul-betul fokus pikirannya ke situ. Allah mengatakan dihiaskan. Kalau antum sedang dihiaskan di hati antum seorang wanita, fokus pikiran antum ke situ pasti. Kalau antum sedang dihiaskan suatu hobi, antum lagi dihiaskan di hati antum hobi apa? Mancing. Akhirnya fokus pikiran antum ke situ aja. Wah, gimana caranya nih bisa dapat ikan lebih besar lagi? Gimana caranya nih? Gimana nih caranya nih? Antum dihiaskan di hati antum apa lagi? Goes. Gimana caranya ini biar lebih tinggi lagi, biar pikirannya ke situ aja. Kalau sudah dihiaskan itu, Pak, pasti akan fokus memikirkan itu. Nah, orang kafir itu dihiaskan di hatinya dunia. Sehingga mau tidak mau pasti pikirannya apa? Dunia. Marahnya karena dunia, bencinya karena dunia, ridhonya karena dunia. Sehingga akhirnya semuanya untuk dunia. Ini bahaya banget, akhi. Maka kita orang yang beriman jangan kayak gitu. Allah mencela bahwa orang yang terhias di hatinya dunia itu lebih layak itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Untuk orang yang beriman harusnya dihiaskan di hatinya kehidupan akhirat. Ya. Langsung Isya ya. Baik, kita lanjutkan nanti ayat ini pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.